modul halaman 127. Kenapa ya dengan modul halaman 1.27? Pemotongan masuk tenaga kerja. Loh, ini kan kayu, ini kan beda apa namanya? Beda apa sih? Ini kan di kayu, kalau ini kan di butik gitu. Jadi ya beda. Jadi gini, gimana ya jelaskannya untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu. Jadi kalau untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu pokoknya gini, ketika nilainya memang sangat signifikan dan besar dan bisa dilacak di produknya langsung, itu maka jelas dia bisa dibilang sebagai tenaga kerja langsung. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa dilacak langsung, jelas dia tidak masuk tenaga kerja langsung gitu. Jadi kalau untuk kasus yang ini gitu, karena pemotongan itu nilainya tidak terlalu signifikan dan tidak mungkin kalau kayu itu sangat signifikan, tapi kalau di sini untuk butik itu nggak terlalu signifikan, jadi ya nggak masuk ke tenaga kerja langsung gitu. Jadi pemotongan ini lebih masuknya ke overhead. Kan di sini kasusnya dia pakai memproduksi meja kayu jati, dia punya pemotongan, perakitan dan pembersihan. Jadi kita juga bisa lihat langsung tenaga kerja ada itu masuk tenaga kerja langsung atau tidak, itu tergantung dari dia ada departemennya sendiri atau enggak. Kalau dia punya departemen sendiri, misalkan ada 3 departemen, pemotongan, perakitan dan pembersihan, berarti semuanya ya masuk ke tenaga kerja langsung gitu. Tapi kalau misalkan dia ada di satu proses, dia satu proses, jadi mulai misalkan dia udah dalam satu all include, ya dia hanyalah sebagai overhead, bukan masuk tenaga kerja langsung kayak gitu. Jadi mungkin lebih mudahnya gini. Jadi ada ciri khas yang membedakannya itu adalah yang pertama, ketika jumlahnya dia sangat signifikan, bisa dilihat di produk akhir, itu dia berarti tenaga kerja langsung. Tapi kalau nggak bisa dilihat, itu berarti masuknya overhead. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, ketika dia ada departemen sendiri, memang ada departemen khusus yang dibuat untuk itu berarti dia tenaga kerja langsung. Tapi kalau dia satu proses terjadi di satu departemen yang sama, itu masuknya ke overhead. Nilai yang lebih rendah itu masuknya ke overhead gitu, karena di sini pemotongan dan penjahitan itu satu proses gitu kan. Nah, dan pemotongan itu lebih nilainya di bawah dalam arti gini, nilainya itu lebih rendah dari penjahitan, maka dia masuknya ke overhead pabrik. Jadi tolong benar-benar dibedakan antara tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Selalu yang kesulitan untuk membedakan itu biasanya itu antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Nah, tenaga kerja tak langsung ini masuknya ke overhead pabrik gitu. Atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya masih nggak mudah, atau mungkin masih ingin ditanyakan lagi gitu. Kalau memang sudah tidak ada, saya lanjutkan ke yang nomor 2. Oke. Sebentar, saya uploadnya dulu. Mana tadi? Loh. Itu kalau yang ini
Oh yang ini tar. Nah untuk yang nomor 3 ini tuh ada yang menghitungnya sudah salah, ada yang menghitungnya sudah benar tapi tidak diberikan interpretasi. Kan disitu kan saya bilang kan, beri interpretasi atas perhitungan Anda. Ada juga yang kasih interpretasi tapi interpretasinya salah gitu. Nah sebenarnya yang nomor 3 itu sangat mudah karena udah ada rumusnya, tinggal masukkan angka gitu. Nah kalau misalkan udah dapat angkanya, misalkan kayak kemarin, tapi pembulatannya rata-rata ada yang salah. Jadi kayak misalkan gini, kemarin tuh hasilnya kan 306, seharusnya jawaban yang benar itu adalah 365,15 gitu. Nah karena esensi dari EOQ itu adalah kita itu harusnya kan EOQ itu memberitahu kita bahwa sekali kita melakukan order ke supplier itu seharusnya kita ordernya itu seberapa banyak gitu kan. Nah, karena di sini hitung EOQ dan EOQ-nya ini adalah untuk menghitung tepung. Jadi jelas kalau kita misalkan didapati bahwa ternyata sekali kita order itu kita harusnya mengorder 365,15 ton. Ini kan terlalu sulit untuk maksudnya 15 ton itu bagaimana. Nah lebih baik kita melakukan pembulatan. Nah pembulatannya tentu nggak mungkin di bawah 365 karena minimal kita harus order 365,15, maka kita lakukan pembulatan ke 366. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan kayak gini ada koma-koma, nah itu dibulatkan ke yang lebih tinggi atau yang di atasnya. Jadi karena ini tuh yang minimalnya 365,15, jadi kita tidak boleh istilahnya order di bawah itu. Kita nggak bisa order hanya 365, jadi harus kita bulatkan menjadi 366 ton gitu. Kemudian maksud dari interpretasi itu adalah, nah 366 kita udah dapat 366 lah, angka 366 itu maksudnya apa? Kita percuma sudah menghitung tapi nggak tahu maksudnya loh, terus hasil ini tuh maksudnya apa? Nah, maksud saya interpretasi itu adalah jelaskan dari hasil 366 itu berarti implikasinya apa, kesimpulannya apa maksudnya angka 366 itu. Nah kebanyakan itu banyak yang tidak menjelaskan maksud 366 itu apa gitu. Nah maksudnya dari angka 366 itu adalah agar ini kan sudah saya tulis di bawahnya, interpretasi agar dapat meminimalkan kos sediaan tahunan, PT Aneka Rasa harus memesan sediaan sebesar 366 ton tepung pada satu kali pesanan. Jadi di situ harus kita jelaskan bahwa agar kosnya itu minimal atau biayanya itu minimal, jadi kita harus memesan 366 ton tepung setiap satu kali pesan. Jadi itu harus dijelaskan. Kita nggak bisa cuma bilang oh hasilnya EOQ-nya 366 lah, maksudnya 366 itu apa gitu. Jadi harus dijelaskan juga maksudnya itu apa gitu. Oke, jadi itu tadi kesalahan yang rata-rata dilakukan. Jadi kayak misalkan ada yang perhitungannya salah, ada juga yang hitungnya benar tapi nggak dikasih interpretasi gitu. Tapi sebenarnya interpretasi itu ya penting nggak penting, tapi yang paling penting yang ngitungnya tuh harus benar lah. Kalau ngitungnya salah nanti kan percuma, ordernya juga akan salah gitu. Jadi titiknya yang paling penting adalah ngitungnya benar dulu tuh. Terus apa ada pertanyaan yang lainnya yang ingin ditanyakan gitu terkait dengan materi kita modul 3 dan juga pembahasan tentang pembahasan tugas yang kemarin tuh.